Halo, gimana kabarnya? Baik-baik aja ya. Kembali lagi di channel Layar Hitam. Kali ini kita akan membahas tentang film berjudul The Accountant. Film The Accountant menceritakan kisah seorang akuntan langganan organisasi kejahatan bernama Christian Wolf yang diburu oleh Departemen Keuangan Amerika. Sebelum lanjut nih, video ini bakal berisi spoiler. Jadi kalau belum nonton, mending nonton dulu aja. Jangan lupa juga klik tombol like dan subscribe-nya ya. Langsung aja. Film ini dimulai dengan seorang pria berjalan melalui bar dengan banyak mayat ditembak. Dia perlahan-lahan naik ke atas mendengar seseorang memohon untuk hidupnya. Dia melewati lebih banyak mayat, berjalan ke pintu kamar tiba-tiba terdengar suara keras dan rengekan memohon itu terhenti. Adegan berikutnya terjadi sekitar 30 tahun yang lalu di Harbor Neuroscience Institute. Dua anak laki-laki sedang duduk di ruang tamu. Seorang gadis muda dengan pengasuh yang mencoba untuk memakai sepatunya. Anak laki-laki itu dengan cepat menyusun puzzle itu tetapi mulai menjerit-jerit ketika salah satu bagiannya hilang. Di ruang sebelah seorang psikolog sedang berbicara dengan orang tua kedua anak laki-laki itu. Sang ibu menjelaskan bahwa sang ayah sedang bertugas di militer, yang berarti mereka sering berpindah-pindah. Sang ayah sepertinya tidak tertarik dengan percakapan tersebut. Sang ayah berkata tidak, karena dunia tidak akan toleran dengan kebutuhan khususnya. Saat ini Christian Wolf adalah seorang akuntan dengan tempat praktik kecilnya. Dia bertemu dengan seorang petani dan istrinya. Petani merasa malu karena mereka mengalami masa-masa sulit. Sementara itu, Ray King, Direktur Kejahatan Keuangan di Departemen Keuangan, memanggil seorang analis muda, Mary Beth Medina, ke kantornya. Dia memuji Mary Beth dengan kesuksesannya di sebuah penyelidikan besar, meskipun dia menolak dan mengatakan itu adalah upaya tim. Ray bertanya mengapa dia tidak melamar posisi agen dan dia berdalih mengatakan dia menikmati pekerjaannya. Ray menunjukkan padanya apa yang dia miliki di layar komputernya yang merupakan catatan kriminal remaja Mary Beth. Dia terkejut karena dia yakin catatan itu akan disegel. Dia mengatakan padanya bahwa berbohong pada lamaran untuk bekerja untuk pemerintah federal karena dia telah menyembunyikan masa lalunya adalah tindak pidana. Ray menyerahkan padanya setumpuk foto yang menunjukkan teroris, pemimpin kartel narkoba, bos mafia, dan petinggi kriminal lainnya bertemu dengan pria yang sama yang hanya terlihat dari belakang atau sebagian profil. Ray menjelaskan bahwa dia adalah seorang akuntan yang bekerja untuk penjahat terbesar di dunia. Ray memberitahu Maribeth bahwa dia akan segera pensiun dan tugasnya adalah mencari tahu siapa akuntannya atau dia akan mengungkapkan masa lalu kriminalnya. Di Zurich, seorang pria bernama Simon Dewi masuk ke mobilnya di garasi parkir. Seorang pembunuh dengan cepat memasuki kendaraan dan dengan tenang mengeluarkan senjatanya, menempatkan peredam di atasnya. Simon meremehkannya, mengatakan dia memiliki asuransi penculikan. Si pembunuh muak dengan kesombongannya. Dia menjelaskan bahwa dia dipekerjakan untuk mengirim pesan kepada pria itu, yang merupakan pialang saham dan telah menjual saham perusahaan bosnya. Si pembunuh hanya mengatakan kepadanya untuk berhenti menjual semua saham atau dia akan kembali untuk membunuhnya. Christian berkendara ke rumahnya dan menyiapkan makan malam untuk dirinya sendiri. Adegan beralih ke Christian yang sedang berbicara di telepon dengan seorang wanita yang ID pemanggilnya adalah wajah tersenyum. Mereka sedang mendiskusikan pekerjaan baru untuk Christian. Dia menyarankan mengambil pekerjaan yang sah untuk sebuah perusahaan bernama Living Robotics daripada tugas kriminal yang lebih berbahaya. Penyelidikan Mary Beth berlanjut. Dia menghubungi teman-teman di FBI yang menggunakan foto profil untuk mengumpulkan saran tentang seperti apa wajahnya. Mereka juga dapat menghubungkannya dengan pria tak dikenal yang menyerang klub yang menjadi basis operasi keluarga kriminal Gambino. Pria itu membunuh dua penjaga yang berdiri di luar dan kemudian memasuki rumah, membunuh 7 orang di dalam menggunakan senjata mereka sendiri. Christian mengunjungi Living Robotics di mana dia bertemu dengan CFO dan saudara perempuan CEO yang merupakan eksekutif tingkat tinggi perusahaan. CFO jelas menolak bahwa konsultan keuangan dari luar telah dibawa untuk mencari tahu perbedaan keuangan yang besar dalam pembukuan. Dia bilang dia telah bekerja dengan CEO Lamar selama 15 tahun dan tidak akan pernah merugikan perusahaan. Christian juga bertemu dengan Lamar, CEO, yang mengatakan kepadanya bahwa dia juga berjanji untuk sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikan Christian dan memberikan apapun yang dia butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Keesokan harinya Christian kembali ke Living Robotics dan bertemu seorang wanita muda tertidur di ruang konferensi dan dia membangunkannya dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Dana Cummings, akuntan internal yang menemukan perbedaan tersebut. Christian bekerja sepanjang malam dan mampu menyimpulkan bahwa $61 juta hilang dari
dari perusahaan. Adik CEO menyela mereka dan memecat Dana. Dia ingin tahu apakah Christian telah menebak siapa yang bertanggung jawab atas uang yang hilang. Malam itu, CFO Living Robotics terbangun saat mendengar suara di lantai bawah. Dia menunduk dan menemukan pembunuh menunggu di dapurnya dengan 2 antek. Mereka duduk bersama dan si pembunuh dengan tenang memberitahu CFO bahwa dia harus memberi dirinya sendiri dosis insulin ganda, sehingga kematiannya akan tampak seperti kecelakaan. Keesokan harinya, Christian tiba di kantor Living Robotics untuk melihat semua file sedang dikemas dan pekerjaannya dihapus. Lamar memberitahu Christian bahwa CFO bunuh diri karena bersalah karena korupsi. Christian mengunjungi petani dan istrinya lagi untuk berlatih menembak. 2 antek pembunuh telah mengikuti Christian ke pertanian dan menahan petani dan istrinya di dalam. Mereka meminta istrinya memanggil Christian, tapi dia sepertinya tidak mendengarnya. Kemudian tiba-tiba salah satu antek ditembak di kepala dengan senapan sniper. Antek lainnya meraih pasangan itu dan menuju ke mobil, tetapi Christian menembakkan bannya. Dia kemudian menuju ke truk pasangan itu, dan Christian menembakkan mesin untuk menonaktifkannya. Dia berlari ke truk dan meraih antek itu. Christian mencekiknya dan bertanya siapa yang mempekerjakannya. Antek itu tidak mau mengatakannya, tetapi menyerahkan ID Dana, mengatakan bahwa instruksinya adalah membunuh mereka berdua. Christian bergegas keluar dengan truknya dan menelepon seorang wanita. Investigasi Mary Beth membawanya ke seorang teman di IRS. Dia membantunya menyisir laporan pajak akuntan dengan nama Carl Gauss dan Lewis Corral. Mereka perlahan-lahan mencari nama yang berbeda di sistem. Christian pergi ke apartemen Dana, takut akan keselamatannya. 2 pria pengantar telah mengikutinya di lorong, meskipun dia tidak curiga. 2 penjaga lagi menunggu di lorong. Christian dengan cepat membunuh mereka. Dana kaget melihat Christian yang dengan kejam membunuh orang-orang itu. Christian membawa Dana bersamanya ke unit penyimpanannya. Dia menginstruksikan dia untuk menunggu di luar, tetapi dia tetap masuk, menemukan uang tunai dan lukisan berharga dan ruang penyimpanan untuk senjatanya. Dia mempertanyakan bagaimana dia memiliki Renoir asli dan Pollock asli, yang dia jelaskan dia menerimanya sebagai pembayaran. Mary Beth akhirnya menemukan sesuatu dan menyampaikan informasi ini kepada Ray, yang berbicara pada konferensi pers tentang penyelidikan profil tinggi. Baru-baru ini, Mary Beth menunjukkan kepadanya penelitiannya dan mereka setuju untuk memeriksa ZZZ Accounting dan Christian Wolf di Illinois. Christian membawa Dana ke hotel mewah. Mereka berbicara lebih banyak tentang kisah aneh Living Robotics. Christian menemukan bahwa 61 juta dolar telah digelapkan, tetapi kemudian disembunyikan di bawah akun yang berbeda. Jadi secara teknis tidak hilang. Mereka naik ke kamar mereka dan Christian mondar-mandir di sekitar kamar hotel, menggumamkan sesuatu terus-menerus pada dirinya sendiri. Jadi Dana memintanya untuk duduk bersamanya. Mereka berbicara dan Christian mengatakan kepadanya bahwa dia menderita autisme akut. Dia bertanya pada Christian mengapa dia membawa mereka ke hotel mewah untuk bersembunyi, yang berdalih dengan mengatakan tekanan airnya bagus. Christian berangkat untuk menemui saudara perempuan Lamar. Saat dia berhenti di rumahnya, dia melihat seorang pria yang mencurigakan keluar dari bangunan. Dia mengikuti dari seberang jalan dan ternyata itu adalah si pembunuh. Christian gagal mengikutinya dan kembali dan memasuki rumah. Dia menemukan saudara perempuan Lamar tewas dengan lubang peluru di dahinya. Mary Beth dan Ray dapat melacak rumah Christian yang telah dia tinggalkan. Setelah menggeledah rumah secara menyeluruh, Mary Beth dan Ray duduk di ruang tamu dan Mary Beth bertanya mengapa dia begitu tertarik pada si akuntan. Ray memberitahu Mary Beth sejarah bagaimana dia bertemu dengan Christian di penjara. Lamar, CEO Living Robotics, berada di balik keseluruhan pembunuhan untuk menutupi jejaknya. Si pembunuh mempertanyakan Lamar tentang Christian, tapi Lamar meremehkan dan mengatakan dia hanya orang aneh. Christian bisa masuk ke tempat itu dan membunuh antek satu persatu, hanya menyisakan 1 orang dan si pembunuh, yang telah memantau situasi di kamera pengintai. Saat si pembunuh mengawasi, dia menyadari bahwa Christian menggumamkan sajak anak-anak untuk dirinya sendiri. Antek terakhir yang tersisa menodongkan senjata pada Christian, tapi si pembunuh menerobos masuk dan menyuruhnya untuk mundur. Antek mengabaikannya dan akan menarik pelatuk, dan si pembunuh membunuh anteknya sendiri. Christian berdiri dari belakang tempat persembunyiannya dan menyapa si pembunuh, yang ternyata adalah adik Christian. Kedua pria itu terkejut melihat satu sama lain karena mereka tidak bertemu selama 10 tahun. Braxton menyalahkan Christian atas kematian ayah mereka karena Christian ingin pergi ke pemakaman ibu mereka, meskipun dia meninggalkan keluarga mereka. Christian membiarkan Braxton melampiaskan amarahnya tanpa melawan. Lamar melihat semua ini di kamera pengintai dengan tidak percaya.
Braxton menantang Christian untuk melawan. Christian melawan balik dan mereka akhirnya jatuh ke lantai. Keduanya lelah. Lamar memasuki ruangan. Lamar memasuki ruangan dan bertanya apa yang sedang terjadi. Christian tiba-tiba menembak Lamar dan kemudian dengan seenaknya meminta maaf kepada Braxton, mengatakan dia harus menyelesaikan apa yang dia mulai. Christian bangkit untuk pergi dan Braxton bertanya apakah mereka bisa segera bertemu lagi. Christian mengatakan bahwa dia akan menemukannya dalam waktu sekitar seminggu. Pada konferensi pers Departemen Keuangan, wartawan bertanya tentang skandal seputar Living Robotics dan kematian CEO-nya baru-baru ini. Kepala Departemen Keuangan kemudian memperkenalkan agen yang bertanggung jawab, Mary Beth. Dana kembali ke apartemennya dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh perkelahian saat dia menerima paket misterius yang dikirimkan kepadanya. Dia membukanya untuk menemukan lukisan, tampaknya mengharapkan Pollock yang dia lihat di trailer Christian. Sebaliknya, itu lukisan anjing yang sedang bermain poker. Dia tertawa. Tetapi ketika dia melihat kanvasnya tampak longgar, dia menariknya dan mengungkapkan Pollock ada di bawahnya. Di adegan terakhir, Dana tersenyum dalam lamunan indah saat dia menggantung karya seni yang tak ternilai harganya di tempat yang mencolok di dinding ruang tamu. Nah, begitulah alur cerita dari film The Accountant. Biar lebih seru, mending nonton langsung aja filmnya. Sekian untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Terus dukung channel Layar Hitam biar kita semangat bikin video buat kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.